Shalom Bapak Ibu, kembali lagi kita datang di hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Puji Tuhan, we are so blessed to be back in the house of God. Praise God, haleluya, haleluya. How is everyone? Everyone is doing well? Praise God. Tuhan yang masih tetap menyertai kita, menyertai kami sampai hari ini. God is good, God is awesome, amin. Haleluya, haleluya. Kita akan mulai kebaktian mission pada hari ini. Cuaca yang cukup dingin, sudah semakin dingin di setiap hari. Autumn yang cukup dingin ya. Jadi kita sudah mau memasuki lagi musim dingin sebentar lagi. Haleluya. Biarlah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk menyembah dan memuji Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang ajaib, amin. Ada sukacita di dalam Tuhan, damai sejahtera di dalam Tuhan, puji Tuhan, amin, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih, haleluya, haleluya. Bapa di surga, kembali lagi kami datang di hadirat-Mu yang kudus Bapa. Kami mau serahkan Bapak kebaktian missions dari awal hingga akhir hanya di dalam tangan-Mu ya Bapak. Kiranya Tuhan mau tetap menyertai kami. Biarlah Tuhan yang bertakhta di atasnya dan Tuhan yang bersemayam di dalamnya. Dan Tuhan yang bertakhta di atas pujian dan penyembahan Bapak. Kami mau serahkan Bapak kebaktian missions hanya di dalam tangan-Mu Bapak. Biarlah Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu Bapa. Tuhan penuhi kami Bapa dengan roh-Mu ya Bapa. Bungkus kami, tutup bungkus kami Bapa dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Haleluya. Dan biarlah Tuhan pagari Bapa ruangan ini dari luar sampai di dalam dengan pasukan malaikat-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa. Tuhan penuhi dengan hadirat-Mu, dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa, di setiap ruangan Bapa. Terima kasih, haleluya. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan Bapa waktu ke depan hanya di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa dan berterima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, amin, amin. Haleluya. Haleluya, praise God. Let me thank you again, Lord Jesus, for saving me from all I might have been. Let me thank you again, Lord Jesus. Let me thank you. Thank you again. Thank you again, Lord Jesus. For saving me from all I might have been. Oh, let me thank you again, Lord Jesus.
just wanna thank you. Thank you again. Let me thank you again. Lord Jesus, for saving me from all I might have been. Let me thank you again. Lord Jesus, let me thank you. Thank you again. Nyanyi kamu. From morning, so much fear I have been set free, and now I have God's peace within. And your spirit strengthens me, and it guides me. I just wanna thank you. Thank you again. Let me thank you. Thank you again. One pair of hands from the mountain, one pair of hands from the sea, one pair of hands can the raging storm, and thousands of warfare. One pair of hands from the valley, the oceans, the rivers, and the sun. Those hands are so strong, so in love goes strong. Put your faith into one pair of hands. One pair of hands from the mountain, one pair of hands from the sea, one pair of hands made the sun and the moon, every bird, every flower, every tree. One pair of hands from the valley, the oceans, the rivers, and the sand. Those hands are so strong,
thousands of people were fed. One pair of hands said I love you, and those hands were nailed to the tree. Those hands are so strong, so in love goes on. Put your faith into one pair of hands. Those hands are so strong, so in love goes on. Put your faith into one pair of hands. Put your faith into one pair of hands. Oh, one pair of hands from the mountains, from the valley. One pair of hands, the power of your hand, heal the sea. One pair of hands, the power of your hand, raise the dead, heal the sea. One pair of hands, the power of your hands, the power of your hands. One pair of hands, the power of your hands. One pair of hands, the power of your hands. Hallelujah. The power of your hand, Lord. One pair of hands has raised the dead, has healed the sick, made the sun and the moon. One pair of hands, the power of your hand, Lord. Hallelujah. Amen. Haleluya, praise God. Haleluya. Kita akan memuji dan meninggikan Tuhan kita yang ajaib. Amin. Haleluya. Praise God. My Jesus knows when I'm lonely. He knows each pain. He sees each care. He understands each lonely heartache. He understands because he cares. My Jesus knows just what I need. Oh yes, he knows just what I need. He satisfies
just what I need. He satisfies every need supplied. Yes, He knows just what I need. Yes, He knows just what I need. Amen. Praise God. Jesus knows just what we need. Amen. Praise God. Hallelujah. I am weak, but Thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long to Thy kingdom shore, to Thy shore. Just stay closer, walk with me. Granted, Jesus is my King. Daily walking close to Thee. Let it be, Lord. Let it be. Through this world of toils and snares, guide me, my burden share. None but Thee, dear Lord, none but Thee. Just stay closer, walk with me. Granted, Jesus is my Queen. Daily walking close to Thee. Let it be, Lord. Let it be. When my feeble life is over, time for me will be no more. Guide me gently, save me over to Thy kingdom shore, to Thy shore. Just stay closer, walk with me. Granted, Jesus is my Queen. Daily walking close to Thee. Let it be, Lord. Let it be. Let it be, Lord. Let it be. Amen. Hallelujah. Let it be, dear Lord. Just a closer walk with Thee. Hallelujah. Praise God. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. When peace like a river attended my way, when sorrows like sea
my soul. It is well with my soul. But Lord, peaceful deep, for thy coming we wait. The sky, not the grave, is our goal. Oh, try, oh, the angel, oh, voice of the Lord, blessed home, blessed rest of my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. You are the rock on which I stand, by your grace. It is well, my hope is sure in Christ my Savior. It is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. You are the rock on which I stand, by your grace. It is well, my hope is sure in Christ my Savior. It is well with my soul. 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 Your grace and mercy, hold me through. I'm living each moment because of you.
We give you praise. Bapa di surga, kami mau serahkan Bapa waktu ke depan, jam-jam pemberitaan firman-Mu akan disampaikan Bapa. Biarlah Tuhan yang tutup bungkus dengan darah-Mu, dengan kuat kuasa darah-Mu Bapa, dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Dan Tuhan penuhi hati dan pikiran kami dengan urapan Roh-Mu Bapa, agar kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar Bapa, dan kami boleh menerima berkat dari kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan yang bertakhta, Tuhan yang bersabda dan berfirman lewat kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya ya Bapa, biarlah Tuhan terus rendahkan hamba-Mu. Rendahkan hamba-Mu ya Bapa serendah-rendahnya. Sebab hanya Tuhan yang patut untuk ditinggikan, hanya Tuhan yang patut untuk dipuji dan dihormati. Oh haleluya Bapa. Serahkan Bapa terus pemberitaan firman-Mu hanya di dalam tangan-Mu. Penuhi hamba-Mu dengan hikmat Tuhan, penuhi hamba-Mu dengan urapan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Biarlah setiap firman Tuhan yang disampaikan semua boleh berbuah-buah dan jatuh di tanah yang subur dan berbuah-buah lebat. Terima kasih, dan kami setiap hati yang mendengarkan akan diubahkan dan dibaharui oleh kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Have your way, oh Lord. Have your way. Amen. Amen. Shalom Bapak Ibu. Welcome back to Missions and Prayer House. Praise God. Sangat senang kita boleh kembali lagi bersama-sama hari ini untuk menyembah dan memuji Tuhan. Puji Tuhan. We are so blessed to be back in the house of God. Praise God. Biarlah kita semua boleh dipersiapkan untuk mendengarkan dan boleh belajar sama-sama kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Karena Tuhan yang sudah siapkan setiap ayat-ayat yang akan kita dengar dan kita pelajari pada hari ini. Dan biarlah Tuhan yang menolong kita untuk boleh sama-sama mendengar, menjadi pendengar yang baik, menjadi memiliki hati yang menerima firman Tuhan dengan baik, yaitu hati yang siap untuk dibentuk, hati yang siap untuk diajar oleh Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Hari ini sudah semakin dingin, saudara, cuaca semakin dingin ya. Aduh, puji Tuhan, puji Tuhan. Kita akan mulai firman Tuhan, pemberitaan firman Tuhan yang akan disampaikan pada hari ini diambil dari 2 Petrus pasal 3, 2 Petrus pasal 3 ayatnya yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-14. Jadi 2 Petrus pasal 3 ayat yang ketiga sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kita boleh bacakan sama-sama
Dan kita boleh renungkan sama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan kita belajar dan akan diajarkan oleh Tuhan. Amin. Kita bacakan sama-sama. Haleluya. Firman Tuhan pada sore hari ini terambil dari 2 Petrus 3 ayat 3 sampai 14 dari perikop hari Tuhan. Ayat 3. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ayat 4. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ayat 5. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Ayat 6. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Ayat 7. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Ayat 8. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api, dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Ayat 13. Tapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Ayat 14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada sore ini. Haleluya, puji Tuhan. Firman Tuhan semesta alam ya. Jadi perikop hari ini yaitu hari Tuhan ya. Perikop di dalam firman Tuhan pada hari ini yaitu hari Tuhan yang akan datang pada satu waktu. Jadi kita harus bersiap-siap untuk menghadapi hari Tuhan yang besar, yang penuh dengan kemuliaan ya. Itulah hari Tuhan yang penuh dengan kemuliaan. Kita harus bersiap-siap, kita harus siap untuk menghadapi hari Tuhan, yaitu menyambut Sang Raja di atas segala raja yang akan datang pada waktunya nanti. Puji Tuhan, praise God. Baik, kita akan bacakan lagi di ayat yang ketiga. Kita bacakan lagi di ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga, yang
harus kamu ketahui ialah Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. yaitu orang-orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Jadi di dalam ayat yang ketiga di situ dikatakan ya, akan datang pengejek-pengejek ya dengan ejekan-ejekannya, bahwa mereka akan datang dengan mengejek ya, artinya mereka tidak percaya kepada Tuhan ya. Jadi mereka tidak percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Jadi mereka datang dengan ejekan-ejekan mereka untuk mengejek kita, mengejek orang-orang percaya, mengejek umat-umat Tuhan, mengejek firman Tuhan. Jadi inilah yang sudah dikatakan di dalam ayat yang ketiga. Kita bacakan lagi ayat yang ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui, ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Ialah pada zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya. Jadi kita harus perhatikan nanti saudara, bahwa ya pada akhir zaman, di akhir zaman akan datang pengejek-pengejek seperti itu ya, yang dikatakan di ayat yang ketiga. Mereka akan datang. Jadi kita harus perhatikan nanti semua itu. Di dalam pada saat ini pun kita sudah melihat banyak, kita sudah saksikan banyak ya pada saat ini pun ya. Artinya menuju ke akhir zaman kita sudah menyaksikan ya, bahwa sudah banyak pengejek-pengejek saat ini yang mengejek firman Tuhan, yang mengejek anak-anak Tuhan, yang mengejek umat-umat Tuhan, yang mengejek orang-orang percaya, yang mengejek Tuhan kita. Ya, jadi artinya saat ini pun kita sudah menyaksikan semua itu, bahwa sudah ada pengejek-pengejek itu. Ya, mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak mau percaya kepada Tuhan, yang hanya mempermainkan firman Tuhan. Orang-orang seperti itu yang mengejek, yang menjadi pengejek-pengejek itu. Mereka mengejek kita, orang-orang yang setia kepada Tuhan. Mereka mengejek orang-orang yang taat kepada Tuhan, orang-orang yang mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Mereka mengejek, mereka tidak menyukai. Dan itu orang-orang seperti itu, kalangan seperti itu sudah ada di hadapan kita saat ini. Ya, jadi saudara harus perhatikan bahwa firman Tuhan sudah mengatakan jelas bahwa pengejek-pengejek seperti itu, kalangan orang-orang seperti itu sudah ada di hadapan kita, dan kita sudah menerima ejekan-ejekan itu, penghinaan-penghinaan itu dari orang-orang ini, dari kalangan orang-orang seperti itu. Kita sudah dihina, kita sudah difitnah dengan kejahatan yang tidak kita buat. Mereka menghina kita ya dengan keadaan kita. Mereka menghina segala macam yang mereka mau lampiaskan kepada kita ya. Jadi itu sudah ada saudara, orang-orang seperti itu. Jadi kita harus berhati-hati, kita harus berjaga-jaga dengan menghadapi orang-orang seperti itu, dan kita harus tetap teguh, berdiri teguh bersama Tuhan di saat kita menghadapi orang-orang seperti itu. Amin. Coba di ayat yang keempat kita bacakan lagi. Di ayat yang keempat, kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya itu? Jadi mereka seperti mengejek di dalam ayat yang keempat. Mereka seperti mengejek dengan kata-kata mereka dan dengan perkataan mereka. Ya, mereka mengejek. Teruskan lagi ayat yang keempat. Sebab sejak bapa-bapa leluhur kita meninggal,
segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Segala sesuatu tetap pada semula pada waktu dunia diciptakan. Jadi itu di ayat yang keempat mereka sudah berkata bahwa mereka tidak percaya ya bahwa Tuhan akan datang pada yang kedua kalinya. Jadi mereka orang-orang ini, kalangan orang ini di ayat yang keempat, mereka tidak percaya. Mereka menganggap itu hanya cerita, itu hanya satu cerita fairy tales ya. Jadi mereka pikir kok Tuhan belum datang-datang gitu ya. Kenapa ya? Mereka bilang Tuhan akan datang, Sang Pencipta akan datang kembali. Raja Mesias akan datang kembali, Sang Raja di atas segala raja akan datang kembali. Kok nggak muncul-muncul ya? Jadi orang-orang di kalangan orang seperti ini di ayat yang keempat sudah berkata seperti itu. Artinya lewat perkataan mereka, lewat pikiran mereka, lewat sikap mereka, lewat tindakan mereka, mereka sudah menyatakan bahwa mereka tidak percaya. Mereka menganggap sepi. Mereka pandang enteng apa yang sedang disampaikan oleh firman Tuhan, bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali untuk kedua kali, untuk membawa orang-orang kudus dan untuk menghakimi dunia dan menghakimi setiap umat manusia yang ada di muka bumi ini. Dan mereka tidak percaya. Oleh sebab itu mereka mengeluarkan kata-kata seperti itu. Kata-kata yang seperti mengejek, kata-kata yang seperti menertawakan. Ah, ini cuma cerita saja. Ah, ini cuma cerita dongeng. Ini cuma cerita saja, tidak benar. Buktinya kok dunia masih seperti dulu, tidak ada perubahan. Mereka bilang sudah mau datang kok belum muncul-muncul. Tuhan itu belum ada. Jadi di dalam ayat yang keempat sudah kalangan orang seperti ini sudah berkata seperti itu ya saudara. Jadi kita sudah belajar dari ayat yang ketiga dan keempat. Sekarang kita teruskan ke ayat yang kelima. Ayat yang kelima coba dibacakan. Ayat yang kelima, mereka sengaja tidak mau tahu. Mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu. Bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu. Dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Jadi di sini di ayat yang kelima pun sudah dikatakan ya bahwa kita bacakan lagi ayat yang kelima. Mereka sengaja tidak mau tahu. Mereka sengaja tidak mau tahu ya. Ini di ayat yang kelima pun sudah dikatakan jelas. Mereka sengaja tidak mau tahu, saudara. Artinya mereka ignorant ya. Mereka tidak peduli apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Mesias akan kembali. Mereka seperti tidak mau tahu ya. Di sini di ayat yang kelima sudah dikatakan jelas ya. Dan di situ diteruskan lagi ayat yang kelima, bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu. Bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu. Jadi mereka pikir oleh firman Tuhan langit sudah ada, langit telah ada sejak dahulu. Jadi mereka tidak percaya, mereka tidak peduli, mereka tidak mau tahu artinya. Dan apalagi tadi dikatakan dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Jadi di situ pun sudah jelas ya. Mereka pikir mereka tidak mau tahu, nggak mau pusing istilahnya ya. Ngomong apa sih lu gitu ya, bilang Tuhan sudah mau kembali, Mesias sudah mau kembali, kok buktinya semua masih sama nih, bumi masih sama, dunia masih sama, artinya langit masih ada, kok tidak ada perubahan, maksudnya tidak ada yang berbeda. Jadi di dalam pandangan pikiran mereka yang picik seperti itu, mereka pikir masih sama, buktinya kok Tuhan belum kembali. Oleh sebab itu mereka masih senang-senang saja menikmati dosa mereka. Dan ayat yang ke-6 kita teruskan. Yang ke-6, dan bahwa oleh air itu bumi yang
dahulu telah binasa, bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. dimusnahkan oleh air bah. Jadi di ayat yang ke-6 dikatakan ya, mereka juga sudah berpikir seperti itu, bahwa bumi yang dahulu sudah dimusnahkan oleh air bah. Jadi mereka di dalam ayat yang ke-6 itu mereka pikir tuh sudah terjadi, sudah pernah terjadi, bahwa akhir zaman itu sudah pernah terjadi waktu zaman Nuh, zaman Nabi Nuh, ya, bahwa zaman itu terjadi air bah di muka bumi ini ya. Jadi bumi ditelan oleh air bah di zaman Nabi Nuh. Jadi di dalam ayat yang ke-6 di situ sudah dikatakan, dan mereka juga sudah berkata di ayat yang ke-5 bahwa mereka tidak mau tahu. Kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-7. Ayat yang ke-7, tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari yang api. sekarang terpelihara dari api, Dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasan orang-orang fasik. dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan untuk orang-orang fasik. Jadi di ayat yang ke-7, di situ kita bacakan lagi ayat yang ke-7. Ayat ke-7. Tetapi oleh firman itu juga Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman. terpelihara dari api Dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan untuk orang-orang fasik. Jadi artinya di dalam ayat yang ke-7 di situ sudah dikatakan ya, bahwa yang akan menimpa bumi pada akhirnya nanti kalau Tuhan sudah kembali ya, itu nanti pada zaman Armageddon, itu Tuhan akan bukan air bah lagi artinya untuk menutup bumi ini. Tuhan mau binasakan bumi bukan dengan air bah lagi seperti zaman Nabi Nuh, tetapi Tuhan akan turunkan api dari atas, dari langit, diturunkan ke muka bumi ini. Api yang akan diturunkan. Di ayat yang ke-7 sudah dikatakan, jadi itu akan disimpan, api itu akan disimpan untuk hari penghakiman ya. Untuk hari penghakiman, api itu sudah disiapkan untuk hari penghakiman ya, bagi orang-orang itu ya, orang-orang yang akan binasa itu ya, orang-orang fasik ya, mereka yang akan binasa. Jadi oleh sebab itu saudara, kita sama-sama mau memperhatikan bahwa di dalam ayat-ayat ini sudah dikatakan jelas pada hari Tuhan nanti ya. Dan kita di ayat yang ke-7 ya sudah jelas, itu bukan air bah lagi nanti ya yang akan Tuhan akan memusnahkan bumi. Sudah bukan lagi air bah, tetapi api ya. Tuhan akan turunkan api di muka bumi ini pada akhir zaman Tuhan kembali pada waktunya. Dan kita teruskan dulu ke ayat yang ke-8. Ayat yang ke-8, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Jadi di ayat yang ke-8 ya, kita bacakan lagi. Akan tetapi saudara-saudara yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan, satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Jadi saudara, di ayat yang ke-8 sudah dipesankan ya, firman Tuhan sudah berkata jelas ya, bahwa jangan sampai kita lupakan yang satu ini. Artinya
kita jangan sampai melupakan yang satu ini. Inilah di ayat yang ke-8 sudah dikatakan, jangan sampai kita melupakan yang satu ini, yaitu ya bahwa satu hari adalah 1000 tahun, dan 1000 tahun itu adalah satu hari. Jadi bagi Tuhan itu satu hari adalah 1000 tahun, dan 1000 tahun adalah satu hari. Dan yang satu ini jangan dilupakan. Jadi kita harus ingat terus. Artinya kita harus waspada, ingat terus yang satu ini. Jangan sampai kita lupakan. Kita teruskan lagi ke ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Jadi di ayat yang ke-9 di situ dikatakan ya, Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Ya, walaupun ada orang yang menganggapnya seperti satu kelalaian atau seperti satu kelalaian, tetapi Tuhan tidak seperti itu. Artinya Tuhan tetap memegang janjinya. Artinya Tuhan sudah berkata Dia akan kembali. Ya, di dalam ayat yang ke-9, ya, Tuhan tidak lalai untuk menepati janjinya. Ya, Tuhan akan menepati janjinya. Karena itu adalah janjinya. Janjinya adalah ya dan amin. Jadi Tuhan akan menepati janjinya bahwa Ia akan kembali, ya. Bahwa Ia akan kembali itu sudah pasti. Itu adalah perkataan Tuhan, adalah firman Tuhan yang sudah mengatakan Ia akan kembali. Tuhan akan menepati janjinya. Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya, walaupun ada orang yang mengatakan sebagai satu kelalaian, tetapi bagi Tuhan Dia tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Jadi Tuhan akan kembali, Tuhan pasti kembali pada waktunya Tuhan. Amin. Jadi jangan kita bermain-main lagi, saudara. Ini sudah dikatakan di ayat-ayat dari ayat yang ke-3 sampai ayat yang ke-9 bahwa Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya, ya. Walaupun kita menganggap satu kelalaian apa yang kita baca di dalam firman-Nya, tetapi Tuhan pasti menepati janjinya. Amin. Di ayat yang ke-9 tadi, ya, melainkan supaya semua orang berbalik ya, dan bertobat. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ini di ayat yang ke-9. Yes. Jadi di ayat yang ke-9 ya, karena Tuhan tidak mau ada orang yang binasa. Ya, oleh sebab itu Tuhan mau memberikan waktu untuk setiap jiwa, untuk setiap manusia agar mereka datang dan bertobat. Kita bacakan lagi ayat yang ke-9 tadi di bagian sesudah kelalaian. Sebagai kelalaian, tetapi Ia sabar terhadap kamu. Tetapi Ia sabar terhadap kamu. Jadi artinya Tuhan sangat sabar terhadap kita, saudara. Terhadap saudara dan saya. Tuhan begitu sabar, ya, menghadapi saudara dan saya yang masih bebal, yang masih kebal, yang masih bandel, yang masih nakal, ya. Itu Tuhan sudah berkata di ayat yang ke-9. Tuhan sabar, Dia sangat sabar menantikan kita, menunggu kita untuk datang kembali, untuk bertobat dari dosa-dosa kita, ya. Jadi biarlah saudara boleh perhatikan firman Tuhan, ya. Di ayat yang ke-9 sudah dikatakan, ya, Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya, walaupun kita menganggap bahwa itu adalah satu kelalaian, tetapi Tuhan berkata Dia tidak pernah lalai dan Dia tidak mau ada orang yang binasa. Oleh sebab itu Dia sabar menantikan kita, sedang menunggu-nunggu kita. Ya, jadi biarlah saudara mau datang dan mau membuka hati untuk Tuhan. Dan kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-10. Ayat 10. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Pada hari itu langit akan lenyap. Pada hari itu langit akan lenyap Dengan gemuruh yang dahsyat. dengan gemuruh yang dahsyat.
dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya Akan hilang lenyap. akan hilang lenyap. Jadi saudara, di ayat yang ke-10 sudah dikatakan ya, kedatangan Tuhan seperti pencuri. Ya, saudara tahu kalau pencuri itu datang ke rumah, mau datang mencuri ke rumah orang, ke rumah kita atau ke rumah siapa saja, mereka tidak akan bilang-bilang, saudara. Mereka tidak akan bilang, oh saya nanti mau datang malam, saya mau mencuri. Saya mau datang ke rumah you, mau mencuri. Mereka tidak akan bilang-bilang pencuri datang, saudara. Jadi di situ dikatakan di ayat yang ke-10 bahwa kedatangan Tuhan itu seperti pencuri. Jadi kita harus berjaga-jaga, kita harus berhati-hati, kita harus waspada bahwa kedatangannya seperti pencuri. Kita tidak tahu dia datang tiba-tiba siang atau malam. Kita tidak tahu, saudara, hari apa Tuhan datang, jam berapa dia datang, hari apa, malam, siang. Kita tidak tahu, cuma Tuhan yang tahu. Ya, jadi kita harus bersiap-siap, berjaga-jaga, waspadalah. Tuhan katakan, waspadalah. Di dalam ayat-ayat yang lain dikatakan, berjaga-jagalah di dalam doa, senantiasa, dan waspadalah. Ya, di dalam ayat-ayat lain sudah dikatakan seperti itu, bahwa kita harus tetap berjaga-jaga. Jadi jangan kita lengah, karena iblis seperti singa mengaum-ngaum, berjalan-jalan seperti singa mengaum-ngaum untuk mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi jangan sampai saudara menjadi mangsanya dia. Ya, kita harus siap, tetap siap dengan firman Tuhan, ya, untuk berdiri teguh bersama Tuhan sambil menanti-nantikan kedatangannya. Amin. Jadi kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11. Ayat 11. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Jadi di dalam ayat yang ke-11 di situ dikatakan, ya, jadi segala sesuatunya kalau akan dikatakan lagi, coba bacakan lagi. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur Jadi secara demikian, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, maka betapa sucinya, dan salehnya betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. kamu harus hidup. Jadi di sini di ayat yang 11 sudah dikatakan, ya, kalau bumi dan langit itu akan hancur secara demikian, saudara, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Jadi betapa suci dan saleh artinya Tuhan Tuhan itu menghendaki kita harus hidup saleh dan suci, hidup suci dan saleh di hadapan Tuhan, ya, sambil menanti-nantikan kedatangannya. Jadi jangan kita hidup seenak kita lagi, semau kita, mau hidup dalam dosa, mau kompromi dengan dosa, mau hidup dalam kenajisan, hidup dalam kekotoran, kekejian, ya, kejahatan. Jangan kita hidup seperti itu lagi, saudara. Biarlah kita hidup di dalam kekudusan, karena itu adalah kehendak Tuhan. Tuhan mau kita hidup kudus sambil menanti-nantikan kedatangannya. Artinya jangan sampai kita lengah, jangan sampai kita tertidur di zona nyaman kita, karena Tuhan datang seperti pencuri. Kita tidak tahu hari apa, jam berapa, siang, malam, kita tidak tahu, saudara. Oleh sebab itu Tuhan sudah berkata di dalam firman-Nya, berjaga-jagalah, kita harus tetap hidup suci. Betapa saleh, betapa suci dan salehnya kita harus hidup. Itu dikatakan sudah jelas di ayat yang ke-11, ya, saudara. Kita harus hidup saleh, suci dan saleh di hadapan Tuhan. Ya, jangan lagi hidup seperti orang bebal, orang kebal, orang dunia, ya, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang orang-orang fasik yang tidak memperdulikan Tuhan. Jadi biarlah kita hidup
sesuai dengan firman Tuhan, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12. Ayat 12, yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Yaitu Allah. kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu langit akan binasa, Pada hari itu langit akan binasa, dalam api dan unsur-unsur dunia akan dalam hancur api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. karena nyalahnya. Jadi di ayat yang ke-12, coba bacakan lagi ayat yang ke-12. Ayat yang ke-12, yaitu kamu yang menantikan Yaitu dan kamu mempercepat kedatangan hari Allah. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Pada hari itu Pada hari itu langit akan binasa dalam api, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. akan hancur karena nyalahnya. Jadi saudara, ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya bagi kita ya, bagi umat manusia yang ada di muka bumi ini. Jadi kita harus berhati-hati, berjaga-jaga, waspadalah. Ya, firman Tuhan sudah berkatakan di dalam ayat-ayat lainnya, waspadalah, karena bagi kita yang menanti-nantikan Tuhan, mempercepat kedatangannya ya, mempercepat hari Allah itu, ya kita yang menanti-nantikan untuk mempercepat kedatangannya, artinya mempercepat hari Tuhan itu. Saudara, ya kita harus tetap hidup kudus, kita harus tetap hidup suci dan saleh di hadapan Tuhan. Sebelum Tuhan kembali, kita harus bersiap-siap dengan kehidupan kita yang kudus, kehidupan kita yang suci dan saleh, agar kita tidak tertinggal. Kalau Tuhan kembali, Sang Raja kembali, Mesias kembali, kita akan diangkat bersama-sama dengan Tuhan. Amin. Kita mau teruskan lagi ke ayat yang ke-13. Ayat yang ke-13, tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru, dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenaran. Jadi di dalam ayat yang ke-13 di situ dikatakan, kita bacakan lagi. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenarannya. Jadi saudara, di dalam ayat yang ke-13 ya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru, di mana terdapat kebenarannya. Jadi saudara, indah, betapa indah ya, luar biasa kita yang menanti-nantikan ya, dunia, langit yang baru. Tuhan memberikan kita nanti bumi yang baru, langit yang baru ya, Yerusalem baru. Itulah kota Yerusalem baru. Jadi Tuhan akan memberikan kepada kita langit yang baru dan bumi yang baru, Yerusalem baru, kota Yerusalem baru, untuk hidup bersama-sama dengan Tuhan. Amin, di kota Yerusalem baru. Dan kita teruskan lagi ke ayat yang ke-14. Ayat yang ke-14, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Jadi di dalam ayat yang ke-14 saudara, kita bacakan lagi. Di situ sudah dikatakan jelas, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Jadi di ayat yang ke-14 sudah dikatakan ya saudara, ya. Jadi kita harus jangan
sambil menanti-nantikan semuanya ini, di ayat yang ke-14 dikatakan ya, sambil kita menanti-nantikan semuanya ini, saudara, artinya sambil kita menantikan kedatangan Tuhan, kita harus hidup tanpa, jangan sampai kita didapati hidup bercacat dan bernoda. Artinya hidup, jangan sampai Tuhan dapati kita itu hidup di dalam kecacatan dan noda. Artinya cacat itu sesuatu kehidupan yang tidak menyenangkan Tuhan ya. Dan noda itu adalah noda, saudara tahu kalau noda itu getah buah ya. Buah itu kan ada tuh yang banyak getah tuh apa ya buahnya? Pepaya ya. Itu buah pepaya kan banyak getahnya. Daun pepaya banyak getahnya ya. Karena kalau saya lagi potong-potong daun pepaya, saudara, kalau saya mau masak daun pepaya itu ditumis, aduh, saya harus potong-potong, itu banyak getahnya, saudara. Ya begitu juga buahnya ya, pepaya. Itu banyak getahnya. Nah, saudara tahu kalau noda itu getah, saudara, itu tuh ada bekasnya. Maksudnya mau dikeluarkan, mau dicuci agak sulit untuk bisa keluar secepatnya. Jadi kita harus cuci terus, cuci dengan sabun, cuci terus sampai noda itu hilang, sampai noda itu keluar dari pakaian kita atau dari tangan kita yang sedang memotong pepaya atau sedang memotong daun pepaya. Jadi itulah noda. Noda itu getah. Jadi jangan sampai kita didapati bercacat dan bernoda. Artinya jangan sampai kita didapati sedang bercacat dan bernoda. Karena Tuhan kehendaki kita harus hidup suci dan saleh ya. Jadi jangan sampai kita hidup seperti orang-orang dunia lagi, seperti orang-orang yang masih mau menikmati dosa dan masih mau kompromi dengan dosa. Jangan sampai kita didapati orang-orang seperti itu. Kalau Tuhan kembali, Tuhan mau bertemu dengan kita, Tuhan dengan senyumnya Tuhan, Dia memandang kita, Dia melihat saudara dan saya dengan tersenyum, karena Dia dapati kita hidup di dalam kekudusan, kita hidup di dalam kesucian, kesalehan ya. Kita hidup tidak bercacat dan tidak bernoda. Itulah firman Tuhan yang dikehendaki oleh Bapa. Kita harus menjadi orang-orang seperti itu. Jangan sampai Dia dapati ya kita bercacat dan bernoda. Karena itu adalah perdamaian ya antara kita dengan Tuhan ya. Tuhan sudah berkata di ayat yang ke-14, kita bacakan lagi terusannya, ayat yang ke-14, itu adalah perdamaian. Jadi kalau kita didapati kita tidak bercacat dan bernoda, maka itu adalah perdamaian antara kita dengan Tuhan. Jadi dibacakan lagi ayat yang ke-14 yang, sebab itu saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, sebab itu saudara-saudara yang kekasih, sambil menantikan semuanya ini, kamu harus berusaha supaya kamu kedapatan tak bercacat, dan tak bernoda di hadapannya dalam perdamaian dengan Dia. Jadi artinya sudah dikatakan jelas saudara di ayat yang ke-14 ya. Ya, kita harus berusaha, di situ dikatakan. Harus berusaha supaya kita tidak didapati bercacat, hidup di dalam kecacatan dan bernoda. Jadi sudah dikatakan harus berusaha, saudara. Jadi jangan main-main. Kita harus berusaha bahwa kalau kita Tuhan kembali, kita mau Tuhan dapati kita sedang hidup saleh, hidup suci, hidup kudus, hidup tidak bercacat dan tak bernoda. Jadi itu yang kita mau kalau Tuhan kembali, jangan, dan itu yang Tuhan mau, Tuhan kehendaki kita harus hidup seperti itu. Karena itu adalah perdamaian kita dengan Tuhan, dengan Dia, artinya perdamaian kita dengan Tuhan Yesus Kristus, yaitu Sang Mesias, Sang Raja di atas segala raja.
Itulah perdamaian kita dengan Sang Mesias. Jadi biarlah saudara dan saya boleh belajar hari ini firman Tuhan yang sangat luar biasa hari ini, bahwa Tuhan sudah mengingatkan lagi kepada kita bahwa hari Tuhan yang sudah semakin dekat. Jadi jangan pikir, oh belum kok, ini belum akhir zaman. Seperti di ayat yang keempat tadi, mereka berkata mereka tidak memperdulikan, tidak peduli, tidak mau tahu. Di ayat yang kelima ya, situ dikatakan orang-orang kalangan orang seperti itu, mereka tidak mau bersiap-siap, berjaga-jaga, waspada bahwa murka Allah akan turun ke atas mereka kalau mereka tidak percaya dan tidak bersiap-siap atau berjaga-jaga dan waspada bahwa kedatangan Tuhan seperti pencuri. Kita tidak tahu Tuhan kembali kapan, waktu dan harinya dan saatnya. Kita tidak tahu. Nobody knows. Nobody knows. Tidak ada yang tahu. Cuma Tuhan yang tahu kapan Tuhan kembali. Jadi jangan kita menjadi orang-orang yang ignorant, orang-orang yang masa bodohan, orang-orang yang tidak peduli dengan firman Tuhan, orang-orang yang tidak takut akan Tuhan, orang-orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri, kepentingannya sendiri. Dia tidak tahu apa yang akan datang, yaitu murka Tuhan yang akan turun ke atas kita kalau kita tidak didapati hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian, hidup di dalam kesalehan, dan tidak didapati hidup di dalam bercacat dan bernoda. Jadi saudara, biarlah kita sama-sama belajar pada hari ini. Kita sama-sama merenungkan firman Tuhan yang sudah diajarkan oleh Tuhan pada hari ini. Setiap firman Tuhan yang sudah disampaikan tidak akan kembali sia-sia. Amin. Karena Tuhan yang sudah bersabda, Tuhan yang sudah berfirman lewat kebenaran firman-Nya. Jadi saudara harus meresponi setiap teguran-teguran firman Tuhan. Kita harus membuka hati kita, kita harus lembutkan hati kita, karena di saat kita membuka hati kita dan melembutkan hati kita, maka Tuhan akan masuk ke dalam kita dan merubah hidup kita dan membaharui hidup kita. Maka kita akan menjadi orang-orang yang baru, bukan lagi orang-orang bebal, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Amin. Puji Tuhan. Saya sangat diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini, karena saya pun belajar, saya pun bersiap-siap, berjaga-jaga di dalam doa dan tetap waspada, karena hari Tuhan sudah dekat. Hari Tuhan sudah semakin dekat. Jangan kita abaikan apa yang sudah diajarkan oleh firman Tuhan pada hari ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Kita akan berdoa untuk setiap pokok doa kita, dan kita mau serahkan firman Tuhan pada hari ini kepada Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kebenaran firman-Mu yang sudah diajarkan, yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami pada hari ini. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan yang terus Bapa yang meteraikan firman-Mu, Tuhan yang terus membawa firman-Mu sampai ke ujung bumi melalui sosial media, melalui hamba-hamba-Mu yang sudah berjerih payah untuk mengerjakan setiap pekerjaan Tuhan
yang sudah Tuhan percayakan kepada setiap hamba-hambamu yang sudah menjalani tugas-tugas mereka dengan penuh ketaatan, dengan penuh kesetiaan kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan yang terus menolong kami. Tuhan terus biarkan firman itu jatuh di tanah yang subur, dan firman itu akan bertumbuh di setiap hati yang sudah menerima dan mengerti di dalam hatinya. Dan firman itu akan diam di dalam hati setiap orang yang sudah menerima firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Bapa, kami sangat diberkati oleh firman Tuhan pada hari ini. Dan kami percaya Tuhan tidak tetap tinggal diam, Tuhan akan tetap terus membimbing kami, menuntun kami untuk tetap berjalan teguh bersama Tuhan sampai pada akhir zaman. Tuhan harus kembali dengan waktu Tuhan. Kami akan didapati kami tetap setia kepada Tuhan, dan kami tetap mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Bapa firman Tuhan hanya di dalam tangan-Mu. Apa yang kami sudah pelajari pada hari ini, kami percaya Tuhan akan terus menolong kami untuk tetap berjalan dan tetap berharap kepada Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan ada bersama dengan kami di setiap saat, di setiap waktu. Every step of the way, Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami serahkan juga Bapa untuk setiap pokok doa kami. Kami juga mau serahkan terus Bapa Missions and Prayer House. Kami mau serahkan terus Bapa keluarga kami, keluarga-keluarga dimanapun mereka berada. Kami juga mau serahkan para leader negara, pemerintah, bangsa-bangsa. Serahkan juga Bapa para dokter, tim medis, semua obat-obat vaksin yang akan dipakai. Biarlah Tuhan selidiki, Tuhan jamah dan memberkati Bapa, agar boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang memerlukan. Terima kasih Bapa, kami serahkan juga terus situasi yang ada di muka bumi ini, di seluruh dunia, dengan kejangkitan-kejangkitan virus yang masih merajalela Bapa di seluruh dunia. Kiranya Tuhan mau bermurah hati, Tuhan mau berbelas kasihan ya Bapa kepada kami umat manusia, agar virus ini boleh diangkat, virus ini boleh Tuhan kendalikan, karena Tuhan yang memegang kendali, hanya Tuhan yang memegang kendali, dan hanya Tuhan yang dapat menghentikan, hanya Tuhan yang dapat menghentikan dan mengendalikan Bapa setiap situasi yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Bapa, thank you so much Lord. Kami mau serahkan juga Bapa untuk setiap jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Kiranya Tuhan mau membawa mereka untuk datang kepada Tuhan, agar mereka boleh bertobat dan mereka boleh menerima keselamatan yang kekal. Dan kami juga mau serahkan keluarga-keluarga Bapa, orang-orang yang sakit, anak-anak yang sakit, keluarga-keluarga yang sakit. Kami serahkan Bapa ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan yang bermurah hati dan memulihkan mereka, menyembuhkan mereka, dan membawa mereka untuk datang kepada Tuhan, untuk bertobat dari dosa-dosa mereka, agar mereka boleh menerima keselamatan yang kekal. Karena keselamatan mereka yang jauh lebih penting Bapa daripada mujizat. Kiranya Tuhan berbelas kasihan. Terima kasih Bapa. Serahkan juga Bapa orang-orang yang berduka di seluruh dunia, keluarga yang berduka, sedang berduka cita. Kiranya Tuhan juga mau bermurah hati, berikan mereka kekuatan dan penghiburan Bapa, dan Tuhan bawa juga mereka untuk datang kepada Tuhan, untuk bertobat dari dosa-dosa mereka dan menerima keselamatan
yang kekal. Terima kasih Bapa, kiranya Tuhan terus memberkati cuaca yang baik, cuaca yang indah di setiap hari Bapa. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan Bapa, biarlah Tuhan terus memimpin kami di setiap langkah kami Bapa. Kami serahkan seluruh hidup kami ya Bapa. Kiranya Tuhan terus tolong kami ya Bapa. Dan Tuhan pimpin kami sampai pada akhirnya Tuhan datang kembali untuk membawa kami tinggal bersama-sama dengan Tuhan untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, Tuhan sembuhkan tubuh kami yang sakit, tubuh kami yang sedang tidak sehat saat ini Bapa. Kiranya Tuhan boleh bermurah hati dan berbelas kasihan untuk menjamah setiap tubuh kami yang sakit, agar kami boleh dipulihkan dan disembuhkan Bapa. Terima kasih Bapa, lepaskan yang terikat, yang berbeban berat Tuhan berikan jalan keluar, yang berputus asa Tuhan berikan pengharapan, dan yang susah Tuhan hiburkan, dan yang lemah Tuhan kuatkan, dan yang sakit Tuhan sembuhkan Bapa. Terima kasih Bapa, dan juga yang mencari-cari Tuhan temukan mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah Engkau Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat tersembunyi. Hosana di tempat maha tinggi. Kami berikan semua hormat, pujian dan kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan kebaktian missions pada akhirnya, pada waktu akhir ini Bapa sudah mau selesai. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba berikan semua hormat, pujian hanya bagi Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya, kita sudah sampai kepada akhir kebaktian pada hari ini. Haleluya, biarlah Tuhan boleh disenangkan. Amin, puji Tuhan, puji Tuhan. Haleluya, kita akan angkat pujian. Give thanks. Kita mau tetap terus mengucap syukur kepada Tuhan kita. Amin. Tuhan yang sudah memberikan hidupnya hanya untuk kita. Amin. Tuhan sudah korbankan hidupnya hanya untuk kita, menebus dosa-dosa kita dan menyelamatkan kita, umat manusia. Amin. Haleluya. Kita mau angkat pujian. Give thanks, selalu berterima kasih kepada Tuhan. Di dalam situasi apapun, di dalam keadaan apapun, tetap berterima kasih, mengucap syukur kepada Tuhan. Amin. Setiap tubuh kita yang sakit, Tuhan pasti pulihkan, Tuhan pasti sembuhkan. Amin. Haleluya, haleluya. Give thanks with the grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His
berkat Tuhan, anugerah Tuhan Yesus Kristus, dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin, amin, amin. Kita akan berjumpa lagi pada waktu-waktu yang akan datang. Stay safe, stay strong, and stay blessed. God bless us all. Amen.